Kak. Ya, Mau kemana? ini mau mandiin ikan. Ikan? Mana ikan? Ini ikan murah tau, ini 10.000 dapat 5, tapi yang 4 udah mati. Ih, Kak kok malah promosi sih? Ya, abisnya nggak nanya apaan sih, kenapa? Mau nanya nih, Apaan? mau nanya tentang ICT. Yang Siti? ICT. Oh, ICT. Iya. Ayo dah, sini. Halo Kak. Halo. Kakak namanya siapa? Oh, aku Iva Alwafir Rohamdiana, tapi teman-teman biasanya manggil aku Vera, Alwi Vera. Intinya terserah deh, pokok nggak lidah buaya aja. Oke, mau nanya nih Kak, yang tadi Oh, yang Siti tadi ya? ICT Oh, Kak. ICT ya? Iya, tentang ICT. Kenapa tuh? Apa sih Kak ICT itu? Kalau kepanjangan dari ICT sendiri adalah Information, Communication, and Technology. Dan pengertiannya juga nggak jauh beda kok dari kepanjangan tersebut, yakni gimana informasi, komunikasi, dan teknologi dimanfaatkan di banyak peluang. Terus penting nggak sih Kak kita belajar tentang ICT itu? Tentu penting dong, karena di era yang serba digital seperti saat ini, ICT itu memberikan kita banyak sekali peluang. Sekarang aja ngumpulin data harus pakai teknologi. Bahkan di sekolah-sekolah pun sekarang semua serba digital. Jadi kalau bukan sekarang, kapan lagi kita belajar ICT? Oh gitu ya Kak. Iya, benar. ICT itu kan katanya penting. Terus apa sih hubungannya ICT itu dengan pendidikan? Oh, kalau penting nggaknya ICT buat pendidikan itu jelas penting banget dong. Karena aku bisa nyebutin ya, peran ICT di dunia pendidikan itu pertama, bikin pendidikan itu jadi kerasa sangat efisien. Jadi contohnya di zaman pandemi kemarin tuh, kita kan udah bisa tuh akses belajar di mana aja, di Google Classroom, terus nanti kita bisa zoom di mana aja. Lah itu salah satu fungsi dari ICT, pemanfaatan ICT tersebut. Terus yang kedua, dengan adanya ICT, pengajaran itu bisa jadi seru nggak sih? Contohnya nih, misal guru terus-terusan ngejelasin, apa nggak bikin muridnya bosan? Ya, dengan begitu, guru itu harus memiliki inovasi agar muridnya itu tetap semangat lagi. Ya, kalau biasanya saya itu ngajak mereka untuk ice breaking dengan main quizzes atau main di Kahoot. Nah itu contohnya pemanfaatan ICT di bidang pendidikan. Terus juga bisa buat input data kayak nilai-nilai itu kan pakai Microsoft Excel tuh biasanya. Nah itu juga pemanfaatan ICT juga tuh. Untuk tenaga pengajar berarti penting juga dong Kak. Iya dong. Jadi nanti gimana guru itu dipermudah cara beliau untuk mengakses nilai, mengolah data, itu juga ICT berperan penting. Lalu bagaimana seorang guru itu bisa memantau murid dari kejauhan dengan cara yang masih stabil. Contohnya, misalnya ada sekolah yang memfasilitasi setiap kelas pakai CCTV. Nah nanti guru tuh bisa memantau tuh dari kejauhan atau dari HP sendiri bagaimana kegiatan siswa di kelas. Apakah masih tertib? Nah lebih seperti itu. Itu juga pemanfaatan dari ICT. Terus ada nggak sih Kak sejarah terciptanya ICT itu? Tentu ada dong. Jadi dulu waktu tahun 60-an komputer itu mulai ada, tapi bentuknya tuh masih gede. Dan itu nggak semua orang bisa mengakses komputer tersebut karena emang mahal dan hanya orang-orang tertentu aja yang dapat komputer. Terus pada tahun 70 itu mulai ada tuh mikrokomputer yang beberapa orang udah mulai bisa mengakses. Intinya better lah daripada yang tahun 60-an itu. Baru pas tahun 80-an muncul adanya internet. Mulai lagi nih berkembang terus nih. Jadi teknologi itu setiap dekade itu mengalami perkembangan. Jadi tadi yang mulai cuma komputer doang, terus jadi mikrokomputer, terus mulai ada internet. Terus pas tahun 90-an itu
mulai ada web. Nah baru tuh di tahun 2000-an itu mulai ada kayak HP yang touchscreen. Sebelumnya juga ada kayak HP yang Nokia itu yang pakai tombol, lalu berkembang lagi menjadi HP yang touchscreen dan sekarang lebih unggul lagi dan lebih modern lagi. Oke, terus ceritakan pengalaman kakak tentang ICT di dunia pendidikan. ICT di dunia pendidikan based on my true story ya. Mau minum dong? Haus banget. Makasih. Bentar ya, haus banget ya Allah. Langsung minum nih sama Mida nih. Oke, jadi kemarin pertengahan bulan Juni itu saya sempat praktek mengajar di salah satu sekolah Islam negeri di Kota Malang. Dan di situ tuh sudah sangat maju ya proses pemanfaatan teknologinya ya. Yang pertama yakni gimana guru itu bisa mengetahui gerak-gerik siswa mereka setiap kelas dengan cara pemantauan CCTV. Jadi CCTV-nya tuh ditaruh di setiap kelas, per kelas tuh ada. Jadi setiap nggak per kelas juga sih, kayak setiap lorong ada, nanti kamu di laboratorium juga ada. Pokoknya di setiap spot gitu. Nah, nanti guru itu bisa mengakses CCTV tersebut, bisa lihat di kantor guru, di semua hasil dari CCTV itu tadi ditaruh di kantor guru tadi. Dan kemungkinan tuh kayak guru yang mau ngajar atau guru wali kelas itu bisa mantau keadaan kondisi kelas sebagaimana yang ada di CCTV. Terus selanjutnya tuh ada juga gimana mereka itu udah jago banget mainin teknologi. Salah satunya tuh mengakses proyektor ya. Waktu itu saya tuh lagi ada gangguan sama proyektornya, dan mereka itu dengan cepat banget langsung akses ke aplikasi yang ada di HP mereka. Jadi aplikasinya tuh bisa langsung akses itu loh ke LCD-nya. Jadi tuh mereka tuh mainin teknologi tuh keren banget. Terus gimana web sekolah itu berjalan dengan baik, terus bagaimana akun sosial media sekolah juga mempromosikan sekolah dengan baik, dan di mana setiap ada siswa berprestasi, terus kegiatan-kegiatan wajib di sekolah itu juga di-upload atau di-posting. Biasanya tuh guru-guru juga nge-post di story beliau, terus di story Instagram juga ada. Jadi itu salah satu contoh memanfaatkan ICT. Terus juga gimana teman-teman itu waktu itu ada tugas perkenalan ya, tugas perkenalan kita. Dan salah satu contohnya itu waktu itu ada materi perkenalan. Jadi di situ saya tuh nggak pas semena-mena mengajarkan saya ngomong terus ya, tapi tuh saya juga di situ memanfaatkan video YouTube. Jadi teman-teman siswa itu memperhatikan penjelasan dari video YouTube, lalu di situ saya tuh hanya akan mengulas kembali. Dan di situ teman-teman juga tetap tanggap dan tetap fokus dengan video YouTube yang ada. Terus ada juga teman-teman itu masih di bab yang sama tentang perkenalan, tapi mereka itu ngejelasin tentang diri mereka itu pakai video perkenalan tuh. Jadi itu juga salah satu pemanfaatan dari Information Communication and Technology. Jadi mereka berkreasi sebaik mungkin tuh gimana perkenalan yang sesuai dengan video yang telah mereka lihat sebelumnya. Terus gimana mereka pronounce their English, dan kayak gimana mereka itu ngakses di Google Drive. Itu juga mereka yang udah paham sama ICT. That's all. Ika mau nanya lagi dong. Nanya lagi? Nanya mulu nih orang, udah pertanyaan, udah capek deh. Udah ya, daripada capek dengerin saya ngomong terus, mending kalian nonton video lain kelas A1 atau penjelasan lebih lengkapnya dari Miss Kulil. Udah gitu aja deh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Mau nanya-nanya nih. It's better when
Pertengahan Juli itu kan saya sempat ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.